Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Berita Jawa Pos hari Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023. Ini judulnya seperti ini lur ya, cekcok cara didik anak, suami aniaya istri. MT nama samaran sudah tidak tahan dengan kelakuan WN yang kerap bersikap kasar terhadapnya. Perempuan 27 tahun itu sudah berusaha sabar selama 6 tahun berumah tangga. Tapi sikap WN tidak pernah berubah. Kesabaran MT habis ketika suaminya yang asal Tiongkok tersebut menganiayanya dengan menjambak, memukul kepala hingga meninggalkan bekas luka di leher saat kali terakhir bertengkar. Sejak awal sudah kelihatan temperamental, tapi sama si istri dianggap wajar dan diharapkan berubah. Tapi malah menjadi-jadi, kata Adi Cipta Nugraha, pengacara MT. MT kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumah yang mereka tinggali berdua di Sidoarjo. 3 bulan setelah pisah ranjang, MT menggugat cerai WN di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Selain kekerasan yang kerap dialaminya, alasan lain menggugat cerai adalah karena WN tidak menafkahi dirinya dan anaknya yang berusia 6 tahun. Pekerjaan suami tidak jelas, sering keluar ketemu teman-temannya saja. Tidak menafkahi untuk sehari-hari dari istri yang punya perusahaan, ujarnya. MT dan WN kerap terlibat cekcok selama berumah tangga. Permasalahannya mulai keuangan hingga cara mendidik anak. MT tidak terlalu suka dengan cara WN yang terlalu memanjakan anak. Mungkin beda budaya, kalau di Tiongkok kan anak laki-laki dimanja. Si istri tidak suka karena tidak baik untuk tumbuh kembang anak, ungkapnya. MT mengenal WN ketika kuliah di Australia. Kekasihnya yang asal Tiongkok itu diajak tinggal di Sidoarjo setelah menikah. Ayah MT membelikan rumah untuk mereka berdua. Namun harapan MT yang ingin memiliki keluarga harmonis tidak sesuai kenyataan. Seharusnya seorang istri yang sudah menolong suami mesti dijaga dan dilindungi sebagai wanita, bukan malah dianiaya, tegas Adi. Nah ini lur ya, ini kisah rumah tangga antara MT dan WN gitu, yang WN itu warga dari Tiongkok sana. Nah, ini karena sering dianiaya gitu, dan tidak pernah dikasih nafkah, ya, akhirnya dia gugat cerai. Nah, inilah penyebabnya apa lur ya toh? Ini karena si MT gitu, si cewek MT ini karena diatur oleh orang tua. Jadi dia punya perusahaan gitu, malah membiayai kehidupan suaminya. Nah, ini karena apa? Karena memang diatur oleh orang tua. Lah ini ya, akhirnya apa? Dia buat bulan-bulanan sama suami. Jadi seperti itu. Makanya kalau anak itu harusnya dikasih kekuasaan, dipasrah. Jadi orang tua itu pasrah. Jadi ibaratnya ini orang tua pasrah kepada anak, itu anak punya kekuasaan. Jadi nggak ada yang berani dengan anak itu, gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi teorinya seperti itu ya. Nah kalau anak dianggap kecil terus, nah itu akhirnya siapapun yang menghadapi anak itu akhirnya berani membuat bulan-bulanan. Nah ini MT ini kan dibelikan rumah oleh orang tuanya, itu berarti kan diatur oleh orang tua. Jadi orang tua berkuasa terhadap MT, terhadap anak ini. Nah, akhirnya apa? Dibuat bulan-bulan sama suami. Nah ini harusnya apa?
jalan penyelesaian. MT harus mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya. Jadi harus mendapatkan kekuasaan. Jadi seperti itu. Jadi ini di upgrade ya, di upgrade MT. Nah, otomatis nanti setelah di upgrade ya suaminya akan pasrah. Dari kerjaannya pun juga mudah nanti, jadi cara mendapatkan uang mudah, jadi akhirnya bisa menghidupi istri, bisa ngasih nafkah. Nah ini kisahnya seperti itu lur ya, sampai di sini ya.